Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Ihda Khairatus Syifa, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171 Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPUT Bumi Kartini Jepara pada kelas 9 dengan materi kurban dan akikah menggunakan model pembelajaran problem based learning atau yang sering disebut dengan PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you today? Excellent, wonderful, amazing, fantastic. Aduh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong untuk hari ini ya, biar semangat. Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Kak ya. Semoga pembelajaran hari ini berkah ya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, Ketua kelas boleh minta tolong untuk mimpin berdoa. Sikap berdoa. Angkat tanganmu, tundukkan kepala. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril Fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Terima kasih Kakak Ketua kelas. Selanjutnya ya Bunda hari ini mau cek kehadiran dulu ya Kak ya. Nah untuk yang laki-laki nanti ketika Bunda panggil silahkan ucapkan hadir. Dan untuk yang perempuan hadiroh. Paham ya? Yang pertama Kak Afizah Meirani. Oke, Kak Ahmad Faisal Saputra. Kak Ahmad Azamzain. Kak Anin Ditaguen. Hadiroh. Hari ini tidak ada yang absen ya Kak ya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum pembelajaran, Bunda mau cek kebersihan kelas, kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajarannya Bunda Syifa. Ya, mulai dari kebersihan kelas, seragam, apakah ada yang tidak lengkap, ya, kemudian buku apakah dibawa, apakah kelasnya udah bersih Kak? Sudah ya, aman ya Kak ya. Selanjutnya seragamnya sudah lengkap? Sudah. Nah selanjutnya untuk peralatannya silakan dikeluarkan, buku tulis, ya, kemudian buku paket PAI. Apakah ada yang tidak bawa? Bawa semua ya Kak ya. Kalau sudah siap semuanya, Bunda mau tanya. Selanjutnya minggu lalu kita sudah mempelajari materi apa Kak? Ada yang masih ingat? Apa Kak? Meraih ridho Allah dengan kasih sayang sesama manusia. Itu materi akhlak ya Kak ya. Kira-kira seberapa penting sih kita meraih ridho Allah dengan kasih sayang? Penting. Penting aja atau penting banget? Penting banget ya. Seberapa penting sih kita meraih ridho Allah dengan kasih sayang terhadap sesama manusia? Sangat penting. Untuk menjaga kedamaian dan kerukunan ya, agar sesama manusia ini tidak ada pertikaian ya Kak ya, damai, rukun, sentosa kan enak gitu ya. Terus apalagi? Apa Kak? Menumbuhkan rasa empati, betul. Terus apalagi selain empati? Oh iya.
meneladani akhlak Rasulullah. Pintar, Masya Allah. Masih ingat semuanya ya berarti ya Kak ya, masih. Jadi materi minggu lalu dengan materi yang akan kita pelajari hari ini itu sangat erat Kak kaitannya. Selanjutnya silakan Kakak melihat gambar yang Bunda sajikan di sini ya. Di sini ada apa Kak? Apa yang kalian lihat? Ya, di sini ada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang sedang berbincang ya. Berbincang apa ini? Nabi Ismail berbicara apa ini terhadap Nabi Ibrahim? Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Perintah apa ini Kak kira-kira Kak? Perintah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Betul. Jadi di sini Nabi Ibrahim itu dengan berat hati ya ngomong sama anaknya Nabi Ismail. Di sini beliau mengungkapkan rasa beratnya, tapi justru respon dari Nabi Ismail ini sangat mengagetkan. Ya Kak ya, ini rasa apa sih Kak? Ismail ini rasa ikhlas, betul. Ya, Ismail ini mempunyai rasa sangat ikhlas, ketaatan penuh kepada Allah karena perintah menyembelih itu dari Allah langsung ya. Maka beliau karena Allah yang nyuruh, insya Allah akan ada hikmah, ada apa lagi? Pelajaran di baliknya. Jadi mereka berdua pergi ke suatu tempat, kemudian persiapan untuk nyembelih Nabi Ismail. Nah, pada saat itu juga karena Allah melihat keimanan dan ketaatannya Nabi Ibrahim dan Ismail ini sangat tinggi. Nah, makanya ini ya kisah Nabi Ismail dan Ibrahim ini merupakan salah satu cikal bakal diperintahkannya ibadah kurban untuk orang Islam. Ya Kak ya, sekarang nih ada pertanyaan, coba dijawab. Pernahkah kalian memberi sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas? Pernah. Tanpa mengharapkan balasan? Iya. Apa iya? Alhamdulillah ya Kak ya. Jadi nggak pernah ya aku mau memberi 1.000 berharap nanti dikembalikan 2.000. Nggak kayak gitu ya Kak ya. Apakah bagaimana rasanya setelah berbuat baik kepada orang lain Kak? Hatinya tenang, terus senang, terus apa lagi? Sering ya? Sering nggak kalian berbuat baik kepada orang lain? Sering ya. Untuk selanjutnya, next gambar. Di sini ada gambar apa itu? Gambar prosesi akikah ya Kak ya. Pak Ustadz sedang mencukur rambut bayi sebagai tanda mentahnik, tanda bahwa anak tersebut sudah diakikahi ya, disyukuri. Ya, ini tujuannya apa Kak? Oke, bersyukur atas kelahiran bayi atau anak. Ya. Oke, betul. Sekarang jawab pertanyaan ini. Pernahkah kalian hadir dalam acara akikah? Pernah. Ya, menurut kalian apa yang bisa kita pelajari dari acara tersebut? Rasa syukur. Terus apa lagi tuh? Tadi kan banyak tuh orang-orang pada hadir dalam forum ya Kak ya, makan-makan. Itu namanya apa? Berbagi ya Kak ya, karena syukuran, selamatan, makan-makan, ya toh, kan bahagia tuh ya. Jadi tujuannya itu untuk menyelamati anak biar terhindar dari godaan setan, itu salah satunya. Makanya di sini apakah ada yang belum diakikah? Sudah semua ya? Sudah semuanya, alhamdulillah. Jadi itu adalah salah satu cara orang tua kita menjaga kita Kak dari godaan setan. Itu termasuk insya Allah kalau kita sudah diakikahi ya kita terjaga dari godaan-godaan setan. Oleh-oleh apa sih yang harus kalian bawa pulang ya di materi agama ini? Nah, ketika nanti sampai rumah ditanya sama ayah sama bunda,
tadi di sekolah belajar tentang apa? Nah, ini ya yang harus kalian bawa pulang nanti. Yang pertama, melalui diskusi interaktif, peserta didik dapat merumuskan solusi terhadap masalah nyata yang diberikan oleh guru dalam konteks pembelajaran berbasis masalah dengan berlandaskan ajaran Islam dan pendapat para ulama. Jadi nanti Bunda akan menyajikan sebuah kasus ya Kak, tiap kelompok nanti berbeda. Kemarin sudah Bunda bagi kelompok ya Kak ya. Ini sudah terkumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah ya. Nah, nanti silakan nanti Kakak diskusi dari kasus masalah yang akan Bunda berikan kepada kalian. Kemudian yang kedua, melalui presentasi dan refleksi, peserta didik dapat menjelaskan hikmah dari ibadah akikah dan kurban dalam konteks kehidupan sosial dengan menggunakan media digital. Nah, pada kegiatan ini ya kita sudah sepakat ya Kak ya untuk menggunakan Canva. Ya, sudah bawa laptop tadi. Begitu ya Kak ya. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi ya Kak, sini juga ada profil pelajar. Kalian kan di sini seorang pelajar ya Kak, yang harus kalian dapat apa aja ya tentang keimanan, ketakwaan terhadap Allah, kemudian kalian jadi taat beribadah seperti itu. Ya, keteladanan juga terhadap kisah Nabi tadi ya Kak ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, sekarang selanjutnya kegiatannya apa aja yang harus kita lakukan hari ini? Ada 3 step ya nanti ya. Menganalisis ketentuan akikah dan kurban melalui gambar ilustrasi tadi sudah kita lakukan ya. Kemudian yang kedua menyelesaikan masalah atau kasus, berdiskusi. Kemudian yang terakhir yaitu presentasi hasil kerja kelompok ya. Nah, ini untuk penilaiannya untuk hari ini yaitu sikap pasti ya akan Bunda nilai, kemudian pengetahuan dan juga keterampilannya ya dalam proses diskusi nanti. Bunda ingin ngecek kesiapan awal kakak, kira-kira sudah sejauh mana sih kakak mengetahui materi dari akikah kurban ini gitu ya. Bunda akan melaksanakan pretest ini secara individu ya kak ya, dikerjakannya ya. Bunda akan bagi lembarnya, silahkan. Dikerjakan dengan jujur ya, sebisanya karena ini pretest. Bunda ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kali ini. Kemudian nanti di akhir juga akan ada post test ya. Bahkan kakak berdiskusi boleh dengan temannya. Selanjutnya ini kalian sudah berkelompok ya dengan kelompok yang Bunda bagi kemarin ya. Bunda cek ya Kak ya. Kelompok 1, di mana kelompok 1? Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Kak Afiza, Kak Anin, Kak Hasna, Kak Arya sama. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang Bunda ada kasus nih, ada masalah. Ya karena model pembelajaran kita hari ini tadi Pak problem based learning ya. Jadi pemecahan masalah. Di sini Bunda ada kasus. Judulnya antara akikah dan kurban. Ya. Di sini deskripsi kasusnya. Pak Ahmad baru dikaruniai seorang anak laki-laki. Ia ingin melaksanakan akikah untuk anaknya, namun waktunya bertepatan dengan hari raya Idul Adha.
Sementara kondisi keuangan hanya cukup untuk membeli 1 ekor kambing. Pak Ahmad bingung, apakah sebaiknya melaksanakan akikah dulu atau kurban dulu ya? Nah, di sini fokus masalahnya ada 2 pertanyaan ya Kak ya. Yang pertama, pengertian dari keduanya itu apa? Antara akikah dan kurban. Kemudian bagaimana perbedaan hukum antara akikah dan kurban. Kemudian perbedaan waktu pelaksanaan akikah dan kurban. Nah, yang kedua, mana nih yang lebih didahulukan jika seseorang hanya mampu salah satunya? Kak Kinan, kira-kira apa Kak? Mana dulu nih yang harus didahulukan sama Pak Ahmad? Bingung ya antara akikah dan kurban. Iya, jawabannya Kak Kinan, jika tergantung momentum ya Kak ya, tergantung situasi dan kondisi, betul ya Kak ya. Jadi jika Pak Ahmad ini momen akikah dan kurbannya ini kan bareng ya di sini kasusnya ya. Yang paling utama ya, yang didahulukan adalah kurbannya terlebih dahulu. Kenapa? Kalau dari segi hukum, dari segi waktu kalau dari segi hukum sama-sama sunnah muakkad. Sunnah apa itu? Sunnah yang sangat dianjurkan, pinter. Tetapi kalau dari segi waktu antara kurban dan akikah, karena Pak Ahmad ini akikahnya bareng dengan Idul Adha, dianjurkan untuk melaksanakan kurban dulu karena momen dari kurban itu hanya setahun sekali ya Kak ya, di tanggal berapa? 10, 11, 13 Dzulhijjah ya, betul. Sedangkan akikah kapan waktunya? Kapan Kak? Sampai anak itu balik. Selanjutnya, nah ini ya Kak, untuk pemecahan masalahnya. Betul apa tidak ya jawabannya dari Kak Kinan tadi? Mana yang harus didahulukan antara kurban dan akikah? Nah, para ulama itu memberi kelonggaran pelaksanaan akikah bagi orang tua itu hingga si bayi balik. Si anak itu balik. Jika anak itu sudah balik, ya Kak ya, tidak lagi dibebankan kepada orang tua Kak. Sunnah muakatnya tadi. Jadi anak tersebut boleh mengakikahi diri sendiri jika sudah bekerja, ya bisa mencari uang sendiri, bisa mampu untuk beli kambing sendiri karena dia dari kecil belum diakikahi dari bayi, dia boleh mengakikahi dirinya sendiri, ya karena sudah gugur tuh ya untuk sunnah muakat untuk kedua orang tuanya atau walinya. Ya, sekarang Bunda di sini akan menjelaskan sedikit ya pendahuluan untuk bahan kalian berdiskusi nanti ya Kak tentang perbedaan akikah dan kurban. Yang pertama dari segi pengertian, hukum dan waktu pelaksanaannya ya. Yang pertama dari segi pengertian. Pengertian akikah dan kurban di sini itu apa Kak? Sama-sama nyembelih hewan ya. Tapi tujuannya kalau akikah itu untuk apa? Iya, bersyukur di atas kelahiran seorang anak atau bayi. Sedangkan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari segi hewannya saja pun itu sudah berbeda. Sama atau beda? Beda ya. Kalau akikah itu hewannya harus kambing atau domba atau biri-biri ya. Sedangkan kurban hewannya ya boleh dari hewan ternak yang susunya bisa diperah dan diminum dan dagingnya bisa untuk dikonsumsi. Kemudian yang selanjutnya dari segi hukum. Hukum di sini untuk pada dasarnya hukumnya sama-sama sunnah muakkad. Ya Kak ya, sunnah muakkad itu sunnah apa? Sunnah yang sangat dianjurkan, ya betul. Tapi hukumnya bisa berubah nggak di sini? Hukumnya bisa berubah menjadi apa nih? Wajib bagi yang apa Kak? Yang mampu.
bagi yang nadar, melakukan nadar itu kan janji, jadi wajib. Ya, kemudian bisa menjadi makruh ketika ada orang kaya, uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tapi tidak mau melaksanakan ibadah kurban. Sekarang di umur, kurban tadi kan boleh kambing, unta, kerbau, sapi. Usianya berapa sih? Ya, kalau kambing itu usianya 2 tahun. Kalau unta usianya 5 tahun. Kalau sapi kerbau usianya 2 tahun. Kalau domba 1 tahun atau sudah berganti gigi. Dan fisiknya pun harus gemoy ya Kak ya, harus sehat, tidak boleh cacat ya, tidak boleh ompong, tidak boleh ini telinganya cuel, sitik nggak boleh. Ya, untuk waktu penyembelihan hewan kurban, kapan Kak? Silakan berkumpul dengan kelompok sudah ya. Silakan untuk selanjutnya mengerjakan berdiskusi tentang kasus yang sudah Bunda share melalui link di Canva. Kalian masing-masing silakan dibuka live worksheet-nya lewat Canva. Silakan didiskusikan, masing-masing kelompok kasusnya berbeda ya. Silakan mencari referensi dari internet, dari buku. Kemudian cantumkan, jangan lupa ya, sesuai tujuan pembelajaran kita, cantumkan pendapat dari para ulama. Ya Kak ya, biar valid. Sudah semuanya Kak? Sudah. Ya. Ya. Presentation time ya Kak ya, waktunya presentasi. Yang pertama presentasi kelompok 1 ya. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang deskripsi kasus 1. Deskripsi kasus 1 yaitu di Kampung Sukadamai, setiap tahun warga ramai-ramai berkurban. Namun, bagi sebagian warga melakukannya karena takut dianggap pelit atau malu oleh tetangga jika tidak ikut. Ada juga yang berkurban dengan niat supaya usaha lancar, bukan semata-mata karena Allah. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya niat dalam melaksanakan ibadah kurban? Niat berkurban seharusnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur atas rezeki yang diberikannya. Pertanyaan kedua, apakah kurban yang dilakukan karena ingin dipuji masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kurban yang dilakukan karena ingin dipuji atau takut malu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah, karena niatnya bukan karena Allah semata. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Saya, apa konsekuensi dari berkurban yang niatnya bukan karena Allah? Baik, terima kasih. Jawabannya tidak sah karena itu dianggap dengan ria. Karena tujuan kita berkurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Sudah paham ya? Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Semuanya sudah selesai presentasi ya Kak? Semuanya hebat, bagus ya.
atau masalahnya sesuai benar ya, Masya Allah, dan sesuai pengalaman pribadi ya Kak ya. Dan selanjutnya kesimpulan ya. Di sini tadi presentasinya keren-keren ya Kak ya, sudah sesuai, kasusnya juga sesuai dengan pengalaman pribadi di masyarakat. Kesimpulan ya Kak ya dari pembelajaran kita hari ini, ada berapa poin materi sih Kak yang kita dapat tentang akikah dan kurban? Banyak perbedaan ya Kak tadi ya. Sama-sama penyembelihan hewan, tapi ada beberapa yang berbeda. Dari segi apa aja tadi? Dari segi pengertian berbeda, hukum berbeda, waktu, terus dari segi apa lagi? Hewannya juga, jenis. Dari segi pengertian tadi kurban dan akikah, untuk kurban tujuannya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan akikah untuk apa? Atas kelahiran seorang bayi. Ya, kemudian dari segi waktu pelaksanaannya, iya, kalau akikah itu hari ke-7 setelah kelahiran sang bayi, sedangkan kurban itu pada Idul Adha dan hari tasyrik. Ya, yaitu pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, kemudian dari segi apa lagi Kak perbedaannya? Dari segi jenis hewan. Betul. Kalau akikah jenis hewannya apa? Domba, biri-biri. Domba atau biri-biri. Sedangkan kurban sapi, unta boleh ya, Kerbau. kambing. Kemudian ada lagi nggak perbedaannya antara akikah dan kurban? Tujuan. Ya. Selanjutnya ini Bunda ada poster ya untuk ngecek teman-teman kalian sudah paham atau belum. Ya, ini nanti silakan dikerjakan secara berkelompok. Didiskusikan dengan teman-teman. Secara berkelompok. Silakan didiskusikan. Baik, sudah selesai prosesnya. Silakan ke depan. Terima kasih. Kak, setelah kita mempelajari materi tadi ya, mari kita renungkan kira-kira pelajaran berharga apa yang kita dapat hari ini. Kita harus bersyukur kepada Allah dan kita harus menaati perintah Allah. Ya, ada 2 poin ya, bersyukur kepada Allah dan menaati perintah Allah. Ya, pintar, betul. Nah, selanjutnya ya Kak ya, untuk rencana tindak lanjut dari pembelajaran hari ini, nanti silahkan kakak di rumah bisa menuliskan pengalaman pribadi dalam keikutsertaan kalian. Baik, terima kasih ya Kak ya untuk rencana tindak lanjut kalian dalam pembelajaran hari ini. Silahkan nanti di rumah bisa menuliskan pengalaman pribadi tentang keikutsertaan dalam proses penyembelihan hewan kurban ataupun akikah ya, dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Nah, kemudian untuk pembelajaran kita minggu depan, jangan lupa belajar, yaitu materinya tentang dinasti atau daulah Bani Syafawi.
Ya, kita masuk ke materi sejarah. Itu ya Kak ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dari Bu Syifa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.